Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami tentunya dalam talkshow bincang hari ini. Kita masih bahas soal pro kontra larangan ekspor CPO dan minyak goreng atau mungkin bahan baku minyak goreng ya ke luar negeri. Kita masih ditemani oleh Pak Bima Yudhistira Adi Negara, Direktur Selios. Dan kita sudah masuk ke segmen ketiga Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di kanal YouTube Sultan TV kita ya. Nah, ini mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang pertama Pak. Ini terkait dengan jalan alternatif yang mungkin bisa digunakan ketika untuk misalnya kita tidak lagi menggunakan minyak goreng, kira-kira menggunakan apa Pak? Hmm. Ya, saya kira banyak ya beberapa alternatif ya yang bisa dilakukan. Yang paling bisa tersedia sebenarnya ada jagung, minyak dari jagung, kemudian yang kedua adalah dari kelapa. Dan beberapa daerah yang penghasil kelapanya cukup tinggi misalnya, mereka mencoba untuk melakukan perubahan perilaku dengan sebelumnya mengkonsumsi minyak goreng sawit, mereka beralih ke minyak goreng kelapa. Dan ada juga beberapa inisiatif yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, misalnya mereka iuran bersama untuk membuat minyak dari kelapa. Jadi itu sudah mulai ada pencerdasan juga di level masyarakat. Tapi perlu dilihat juga bahwa kapasitas industrinya berapa. Karena untuk melawan luasan lahan kelapa sawit saat ini ada 14 juta hektar, itu butuh waktu yang lebih lama ya, karena luasan lahan dari kelapa mungkin tidak sebesar dari luasan lahan dari kelapa sawit. Kemudian ya ini nanti akhirnya pada harga juga. Ya mungkin kalau masyarakat yang bahan baku kelapanya berlimpah, bisa mengolah sendiri alternatif minyak goreng dari kelapa. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di perkotaan misalnya, dan kalau kita lihat di supermarket yang namanya minyak kelapa harganya jauh lebih mahal daripada Hmm. minyak sawit. Jadi kita masih tergantung ya dengan minyak goreng dari berbahan dasar dari sawit. Mhm. Oke, ini ada kelapa dan juga jagung ya. Mungkin secara harga tadi kalau kelapa ini jauh mungkin lebih mahal lagi dari minyak goreng yang sudah tersedia di pasaran ini. Baik, nah Pak Bima, kalau misalnya nih ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Berapa kemudian produksi bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng di dalam negeri dengan kebutuhan Pak? Jadi artinya yang diekspor ini berapa dengan kebutuhan di dalam negerinya berapa? Kalau dilihat dari data milik Gapki ya, asosiasi dari sawit, itu kan kisarannya dari 5 sampai 6 juta ton ya yang diproduksi itu RBD olein atau bahan baku dari minyak goreng, jadi sekitar 6 juta. Itu kebutuhan di dalam negeri itu sekitar setengahnya sudah lebih dari cukup. Bahkan pada saat itu Menteri Perdagangan sendiri mengatakan produksi yang dilakukan saat ini untuk menutup konsumsi minyak goreng itu sudah lebih dari cukup atau di atas rata-rata kebutuhan. Jadi saat itu ya saya masih ingat 580-an ribu ton minyak goreng yang kemudian siap diproduksi, bahan bakunya sudah siap, sementara kebutuhannya hanya 300-an ribu ton. Nah, jadi itu gambarannya. Bahwa sekarang ini yang bahan baku spesifik adalah RBD olein. Mhm. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Bima dari pemirsa dan kalau misalnya terkait dengan kebijakan stop ekspor minyak goreng ini yang paling mungkin ini paling diterapkan berapa lama katanya Pak Bima? Paling mungkin itu diterapkannya ya nggak mungkin terlalu lama ya stop ekspor ini ya. Saya kira tadi bisa dibatalkan bahkan lebih cepat dari perkiraan. Karena sampai sekarang yang jelas aturan teknisnya belum keluar dari peraturan Menteri Perdagangan, karena itu aturan teknis ya terkait dengan ekspor impor. Kemudian yang kedua, ya ini baru ada semacam surat edaran nih dari Kementerian Pertanian, itu berkaitan dengan bahwa yang dilarang adalah jenis dari RBD olein. Tapi Hmm. kita masih menunggu, intinya belum ada kejelasan sama sekali apakah memang olein ataupun CPO yang kemudian dilarang secara penuh. Jadi ini konteksnya. Sekarang ini semua sedang menunggu, semua sedang berspekulasi, Ya. dan artinya dengan berbagai tuntutan di pasar internasional
tidak berlangsung lama ya, hanya singkat sudah dibatalkan. Mengulang apa yang terjadi pada batu bara. Hmm, oke, oke baik. Kita ke pertanyaan terakhir, Pak Bima. Lalu apa Ya, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran? ya, sebenarnya yang bisa dilakukan kalau masalahnya adalah sisi pasokan, Ya. seperti klaim pemerintah kan melakukan pelarangan ekspor bahan baku karena sisi pasokannya yang sedang bermasalah. Kalau masalahnya ada pada sisi pasokan, maka satu, pungutan ekspornya dinaikkan. Nah, tarifnya jauh lebih tinggi sehingga ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi eksportir. Kalau terlalu banyak ekspor, pungutannya terlalu besar, berarti sebagian harus masuk ke dalam negeri. Yang kedua adalah dengan bea keluar. Ini pernah terjadi tahun 2009, kemudian juga tahun 2011, sempat ada kenaikan harga CPO internasional. Yang dilakukan pada saat itu adalah dengan rezim pungutan dan ternyata bisa menjaga stabilitas. Mhm. Jadi artinya yang diutak-atik harusnya adalah pungutan ekspornya, jangan melakukan pelarangan secara mendadak. Itu yang ingin disampaikan. Jadi banyak cara. Kemudian bagi perusahaan yang marginnya terlalu tinggi, berlebihan, eksesif, dan merugikan petani, petani juga nggak terlalu mendapatkan harga TBS yang tinggi, sementara dia menikmati harga terlalu tinggi, memang diusulkan ya harus dilakukan penindakan tegas ya. Misalnya tadi ada evaluasi terhadap perpanjangan izin hak guna usahanya. Karena mereka paling riskan kalau hak guna usahanya tidak diberikan perpanjangan izin, mereka juga takut juga. Karena ini berkaitan dengan keberlanjutan bisnisnya. Hmm. Jadi itu banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan, cara kreatif, untuk membuat negara ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang cari untung di Hmm. tengah situasi mahalnya harga minyak nabati internasional. Baik, daripada kemudian tadi satu pelarangan yang cukup ekstrim dilakukan oleh pemerintah, Ya, justru malah ini menimbulkan efek domino yang luar biasa terhadap mungkin hubungan baik antar negara, mitra dan lain sebagainya begitu ya Pak Bima. Baik, betul sekali, betul. terima kasih banyak Pak Bima Yudhistira Adinegara, Direktur Selyos yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Terakhir Pak, apa yang ingin Sama-sama. disampaikan terkait dengan tema yang sudah kita bahas hari ini, silakan. Ya, saya ingin katakan bahwa masalah minyak goreng ini tidak serumit komoditas lainnya. Yang rumit Hmm. adalah kebijakannya yang gonta-ganti. Jadi harusnya memang sebelum membuat kebijakan diteliti, ya, dilakukan analisis, kemudian juga pertimbangan dari berbagai pihak sehingga didapatkan kebijakan yang win-win. Itu mungkin. Mhm. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bima. Sehat selalu. Baik, Semoga sama-sama. nanti kita bisa sambung lagi dengan tema lanjutan lainnya, Pak Bima. Sekali lagi terima kasih. Baik. Ya, pemirsa Sultan TV, atas kebersamaan Anda, tentunya tadi kita sudah bahas bersama ya terkait dengan pro kontra larangan ekspor CPO dan juga minyak goreng. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa di Talk Show Bincang hari ini dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya, Dialan Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.